Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan adik-adik. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2, kelas 5 ya, tentang rantai makanan. Video pembelajaran ini agar adik dan teman-teman paham tentang rantai makanan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri yang bernama Safa Mariska Aida dengan NIM 200401140110, kelas PGSDC 2020. Apa kalian tahu apa itu rantai makanan? Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer. Pengurai untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain halnya dengan jaringan-jaringan makanan. Jaringan-jaringan makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Proses rantai makanan. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lainnya. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Biasanya, produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Contoh, produsen diantaranya tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya konsumen pertama, primer. Konsumen satu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contoh seperti sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Konsumen sekunder. Organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik, sebelumnya trofik 2. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah tikus. Konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya, hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya singa, buaya, elang. Dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri pengurai. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Berikut penjelasan jaring-jaring makanan. Mekanisme rantai makanan. Pada rantai makanan terdapat tingkatan atau urutan organisme. Tiap tingkatan dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan autotrof adalah tumbuhan, maka tingkatan trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan trofi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkatan trofi ketiga yang terdiri atas hewan-hewan karnivora dan seterusnya.
sampai organisme mati dan diurai oleh dekomposer. Hasil rombakan dari dekomposer dapat dipergunakan kembali oleh organisme autotrof. Berdasarkan jenis mata rantai pertamanya, maka rantai makanan dapat dibedakan atas dua, yakni tipe rantai makanan merumput dan tipe makanan detritus. Dua jenis rantai makanan ini bisa terdapat dalam satu populasi atau beberapa populasi dalam suatu ekosistem. A. Rantai makanan perumput. Grazing food chain adalah rantai makanan yang dimulai dari tumbuhan sebagai produsen. Pada gambar di atas diketahui bahwa rumput yang bersifat autotrof berperan sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat. Selanjutnya, jika elang mati, maka bangkainya akan dimakan oleh organisme lain dan diuraikan oleh bakteri pengurai. B. Rantai makanan detritus. Detritus food chain. Rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang dimulai dari detritus atau organisme pemakan sisa. Detritivore adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus hancuran jaringan hewan dan tumbuhan. Adapun alur dari rantai makanan detritus dapat dilihat dari gambar berikut. Pada gambar di atas diketahui bahwa detritus bisa berupa hancuran jaringan hewan atau tumbuhan. Pada gambar A, detritus berupa sisa jaringan hewan dimakan oleh ulat lalu tikus, ular dan burung. Namun pada akhirnya semua organisme tersebut dapat menjadi detritus pula. Sedangkan pada gambar B, detritus berupa hancuran tumbuhan dimakan oleh kutu kayu yang selanjutnya dimakan oleh burung. C. Rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain. Kurung buka, inang, kurung tutup. Ciri khas tipe rantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contoh, kerbau, kutu, burung, jalak, elang.